Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Al-Fadil dengan NIM H1101221049. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam e-government. Perlu kita semua ketahui terlebih dahulu, prinsip-prinsip dalam e-government dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sumber dan konteksnya. Beberapa prinsip utama yang sering disebutkan dalam konteks pengembangan dan implementasi e-government akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu prinsip transparansi. Dalam prinsip transparansi, pemerintah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara terbuka dan akuntabel. E-government bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemerintahan. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, dan layanan publik harus tersedia secara terbuka bagi masyarakat ataupun pengguna. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip efektif dan efisiensi. Dalam prinsip efektif, efektivitas merupakan indikator apakah penerapan e-government telah memberikan dampak nyata dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dari berbagai variabel seperti kualitas layanan, produktivitas kinerja, akuntabilitas pemerintah, serta efisiensi. Dalam prinsip efisiensi menjadi prinsip yang memastikan bahwa kegiatan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan meningkatkan kualitas kerja pemerintah dan efisiensi pelayanan publik. Penggunaan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan, baik dalam hal waktu, biaya, maupun sumber daya. Sistem digital dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi birokrasi. Selanjutnya yaitu prinsip interoperabilitas. Dalam lingkungan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, e-government harus dapat terintegrasi dengan berbagai platform digital dan sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini memungkinkan data dan informasi dapat bergerak secara bebas antar platform atau dengan kata lain saling terhubung satu sama lain, sehingga memastikan aliran informasi yang tepat waktu dan akurat. Selanjutnya yaitu prinsip keamanan. Dalam era digital yang terus berkembang, ancaman terhadap keamanan informasi semakin kompleks. Melindungi data dan informasi pribadi warga negara adalah prioritas utama dalam e-government. Oleh karena itu, e-government harus mampu menangkal serangan cyber, mendeteksi manipulasi, kejanggalan, dan kecurangan sehingga hasil audit evaluasi akhir menjadi akurat. Dukungan sistem keamanan yang kuat menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data yang dikelola oleh instansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip akuntabilitas. Pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan beroperasi secara akuntabel dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu prinsip independen. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat. Sehingga independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintahan maupun oleh e-government. Selanjutnya yaitu prinsip kerjasama dan kolaborasi. Tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang, e-government mendorong kolaborasi antar instansi pemerintahan serta dengan sektor swasta dan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu prinsip fairness, yaitu kesetaraan dan kewajaran. Dalam prinsip fairness, pemerintahan harus beroperasi secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam pelayanan publik. Selanjutnya yaitu prinsip inklusif. Pemerintahan harus beroperasi secara inklusif. Maksudnya adalah memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Hal ini memungkinkan pemerintahan menjadi lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip e-government, yaitu berorientasi pada layanan. Fokus utama e-government adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berorientasi pada kebutuhan pengguna dalam merancang dan mengimplementasikan layanan digital. Selanjutnya yaitu responsivitas. Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan keluhan masyarakat. E-government memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi dengan warga secara real time dan memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Mungkin cukup sekian mengenai prinsip-prinsip dalam e-government.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, e-government dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip dalam e-government. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.